warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zulfan Anwar SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, dengan nomor induk mahasiswa 23240 166. Saya mengajar di SMA Al-Falah di Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi teori masuknya penyebaran ajaran Islam di Indonesia pada siswa kelas 10 IPS di SMA Al-Falah di Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Dalam video pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak semuanya, apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak semuanya, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Sekarang Bapak absen ya. Aida, terus Nopiana, Monica, Nende Latifa, terus ada Lindra. Hadir Lindra ya. Baiklah, ada yang sakit tidak hari ini? Tidak. Masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak semuanya, Bapak perhatikan kelas hari ini bersih dan rapi, dan ditambah juga pakaian kalian juga rapi semua. Tetap dipertahankan kerajinan dengan kedisiplinannya. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah teori masuknya penyebaran Islam di Indonesia. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai ke materi tentang teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia, Bapak punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Islam bisa masuk ke Indonesia? Silakan, ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan. Melalui proses perdagangan, Pak. Ya, melalui proses perdagangan. Tepuk tangan. Ada lagi yang menjawab? Oh iya, silakan. Proses melalui pendidikan. Contohnya? Contohnya yaitu dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ada lagi yang menjawab? Ya, Suci, silakan Suci. Melalui dakwah yang dilakukan oleh wali songo. Ya, tepuk tangan, betul. Ada lagi yang menjawab? Coba. Ya, silakan. Melalui proses pernikahan. Contohnya? Orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam, nantinya orang yang bukan Islam disuruh masuk Islam. Iya, jawabannya. Anak semuanya, pemahaman bermakna hari ini kalian Bapak harapkan dari materi pembelajaran ini siswa dapat mengidentifikasi tentang teori yang paling kuat masuknya penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Tidak hanya itu saja, kalian dapat meneladani sikap dari perbuatan tokoh-tokoh yang telah menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini materi kita tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori. Kita lihat bersama-sama. Teori yang pertama adalah teori Gujarat.
Yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga adalah teori Mekah, dan keempat adalah teori Cina. Kita lihat bersama-sama kembali. Yang pertama adalah teori Gujarat dari India, yang mana teori Gujarat ini didukung oleh pendapat Snow Burgrozel. Apa buktinya? Adalah pedagang-pedagang Islam dari Gujarat datang ke Indonesia sambil berdagang, mereka sambil menyebarkan ajaran Islam. Tidak hanya itu saja, ternyata ada bukti peninggalannya. Bukti peninggalannya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Ini bercorak, batu nisannya bercorak sama seperti yang ada di Gujarat, India. Nah, sekarang yang kedua. Teori kedua adalah teori Persia yang didukung oleh pendapatnya oleh Hussein Cahyadiningrat. Adapun Islam menurut teori Persia ini adalah masuk sekitar abad ke-13 Masehi. Dan bukti peninggalannya atau bukti yang menguatkan teori Persia adalah peringatan Tabot untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan, sama persis juga diperingati pada 10 Muharram yang dilaksanakan di Indonesia. Artinya kebudayaan Persia atau yang dikenal sekarang negara Iran ini sama persis kebudayaannya yang dengan Indonesia, yaitu dilaksanakan peringatan 10 Muharram. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Teori yang ketiga adalah teori Mekah atau diperkenalkan didukung oleh Buya Hamka. Yang mana teori Mekah ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Jadi pedagang-pedagang Arab datang langsung ke Indonesia. Selain berdagang juga mereka menyebarkan ajaran Islam. Tidak hanya itu saja, bukti sejarah teori Mekah adalah ditemukannya makam seorang wanita di Gresik yaitu Fatimah binti Maimun yang ditemukan pada tahun 182 atau sekitar abad ke-7 Masehi. Ini menjadi bukti kuat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Dan yang terakhir anak-anakku semua adalah teori Cina. Teori Cina ini adalah dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi, yaitu mengatakan bahwasanya Islam itu juga berasal dari Cina. Bukti peninggalannya adalah adanya masjid tua yang berdiri di Indonesia, di Pulau Jawa, tepatnya di Gresik. Ini sama arsitekturnya dengan masjid yang ada di Cina. Anak-anak semuanya, setelah kita tadi sudah belajar tentang teori masuknya penyebaran Islam di Indonesia, sekarang kita bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Bapak berikan waktu untuk kalian berdiskusi. Pertanyaannya adalah dari keempat teori masuknya penyebaran ajaran Islam di Indonesia, ada teori Gujarat, ada teori Mekah, ada teori Persia, ada teori Cina. Dari keempat teori ini, mana teori yang paling kuat tentang masuknya penyebaran Islam di Indonesia? Kalian buktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Dipersilakan. Baiklah anak-anak semuanya, silakan kalian cari bukti-bukti yang kuat tentang teori mana dari keempat teori tadi yang paling kuat penyebaran Islam ke Indonesia. Silakan kalian berdiskusi. Ada kesulitan tidak? Tidak, Pak. Nah, silakan dicari ya. Bagaimana kelompok ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oh iya. Sekarang kelompok ini bagaimana? Kelompok ini anak-anakku semuanya, sekarang waktunya kita berdiskusi.
Dan Bapak memberikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah kalian kumpulkan tadi. Pertanyaannya adalah, dari keempat teori tentang penyebaran ajaran Islam di Indonesia, ada teori Gujarat, ada teori Mekah, ada teori Persia, ada teori Cina. Manakah teori yang paling kuat tentang masuknya penyebaran ajaran Islam di Indonesia? Silakan kelompok siapa yang mau duluan? Iya, silakan kelompok satu. Untuk kelompok kami, teori yang paling kuat adalah teori Mekah. Karena pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera suatu terdapat perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di kantor sejak abad ke-4. Hal itu juga sesuai dengan berita Cina. Kerajaan Sumatera Pasai menganut aliran Mujahab Syafi'i, di mana pengaruh Mujahab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut Mujahab Hanafi. Ya, tepuk tangan. Ada yang menjawab? Kelompok lain? Oh ya, silakan kelompok dua. Saya setuju dengan pendapat kelompok satu. Menurut kelompok kami, teori yang paling kuat adalah teori Mekah. Kami hanya ingin menambahkan bukti saja. Yang pertama, pada abad ke-7 di pantai timur Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau dinasti Umayyah. Dua, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Ya, tepuk tangan. Kelompok dua, silakan. Ya. Kami dari kelompok 3 setuju dengan kelompok 1 dan 2. Teori yang paling kuat adalah teori Mekah. Kami hanya menambahkan buktinya saja. Hamka menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Selain Hamka, Arnold juga berpandangan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan. Dengan adanya sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelaskan akhir perempatan abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok empat. Kami dari kelompok 4 setuju juga bahwasannya teori yang paling kuat adalah teori Mekah. Bukti yang kami temukan adalah bukti lain semakin menguatkan teori ini adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Jawa. Fatimah binti Maimun binti Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah. Iya, tepuk tangan. Anak-anakku semuanya, setelah kalian berdiskusi tadi dan kalian mengatakan dalam diskusi tersebut bahwasannya teori yang paling kuat tentang masuknya penyebaran Islam di Indonesia adalah teori Mekah. Kalian buktikan dengan bukti-bukti yang kuat, dan sekarang Bapak minta kesimpulannya untuk satu siswa memberikan kesimpulan. Silakan, ada yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan, Nenden. Saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi hari ini, bahwasannya teori yang kuat adalah teori Mekah. Bukti-bukti kuat yang dikumpulkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkumpulan Islam. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mekah. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Arab. Dimakamkan di Fatimah binti Maimun bin Habibullah adalah seorang perempuan beragama Islam. Ya, tepuk tangan. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kalian memberikan kesimpulan, Bapak hanya memberikan penguatan saja tentang teori penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Jadi yang pertama, teori yang paling kuat adalah teori Mekah. Bapak sepaham dengan kalian. Mengapa demikian? Karena
Pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia bukan hanya untuk berdagang, tetapi mereka juga selain berdagang, mereka menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Tidak hanya itu saja, ya. Sudah pada abad ke-7 Masehi sudah ada perkampungan Arab, tempatnya di tepi barat pantai Sumatera. Tidak hanya itu saja, bukti-bukti yang lain adalah gelar-gelar raja di Indonesia adalah Malik Al-Saleh yang sama persis gelar-gelar raja yang ada di Arab. Tidak hanya itu saja, bukti yang paling kuat adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun sekitar abad ke-7 Masehi. Dari bukti-bukti inilah yang menyatakan bahwasannya teori yang paling kuat tentang masuknya penyebaran ajaran Islam di Indonesia adalah berasal dari Mekah. Baiklah anak semuanya, Bapak rasa cukup pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Baiklah anak semuanya, besok kita akan belajar dengan materi selanjutnya. Baiklah anak semuanya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.